Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami untuk mata kuliah Visual Data dan Informasi dengan topik yang berjudul Visualisasi Top University in Asian Country KS World Ranking 2024 Edition. Nah, jadi di sini ada anggota kelompok yang di mana ada Nisa Prasetya dengan NIM 120140087, kemudian ada William Rusli dengan NIM 120140090, kemudian ada Ferdi M dengan NIM 120140098. Kemudian di sini ada MP Krida Muktarom dengan NIM 120140077, kemudian ada saya sendiri yaitu M Duta Fatur Rahman dengan NIM 120140065. Baiklah, untuk awal di sini ada background project atau introduction. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Perguruan tinggi berperan dalam pembangunan suatu negara. Kemudian perguruan tinggi berperan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pada tahun 2024, KS World University Ranking merilis daftar 10 universitas terbaik di Asia. Daftar ini disusun berdasarkan berbagai indikator penelitian. Masuk ke bagian dataset background, yang dimana dataset yang kami gunakan dalam tugas besar visualisasi data ini berasal dari KS World University Ranking 2024 yang berjudul Top Global Universities. Nah, KS World University Ranking ini sendiri merupakan sebuah publikasi tahunan peringkat universitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asal Britania yang bernama Quarterly Simons yang mengkhususkan diri mereka dalam menganalisis institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia yang juga telah berdiri sejak tahun 1990. Pada dataset ini, kami menampilkan 1.500 university dari 104 lokasi yang berbeda di dunia dan satu-satunya ranking yang menekankan employability dan sustainability. Hasil dari pengukuran yang kami dapatkan dari analisis ini didapatkan dari pendapat pakar dengan lebih dari 240.000 fakultas akademis dan pemberi kerja. Di sini dapat dilihat ada link dari top universities-nya. Lalu untuk selanjutnya ada data description yang kami ambil dari website Kaggle, yang dimana pada data ini kami gunakan terdiri dari 1.497 raw data dan juga 29 kolom penilaian. Data ini kami peroleh dari website Kaggle dan website resmi dari KS World University Rankings. Yang dimana pada visualisasi ini kami membuat menggunakan Tableau sebagai toolsnya. Lalu data kami olah dan dianalisis menggunakan berbagai teknik visualisasi data seperti bar chart, word map, side by side bars, bubble, dan juga tree map. Data yang kami kumpulkan untuk proyek ini terdiri dari informasi tentang universitas yang ada di Asia, seperti nama universitas, lokasi, peringkat, skor, dan indikator lainnya. Selain itu, kumpulan data ini juga mencakup metrik seperti skor, akademik, mahasiswa internasional, dan juga sustainability-nya. Dengan bantuan kumpulan data ini, kami harap dapat memeriksa bagaimana kinerja dari universitas dari berbagai indikator dan membandingkannya satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada research question atau analisis. Yang pertama, bagaimana sebaran geografis dari 10 universitas terbaik dari 10 negara di benua Asia berdasarkan QS World University Rankings 2024. Yang kedua, bagaimana perbandingan antara fakultas internasional dan lokal di 10 universitas terbaik dari 10 negara di benua Asia berdasarkan QS World University Rankings 2024. Lalu ketiga, apakah universitas-universitas tersebut berperan aktif dalam kegiatan keberlanjutan yang memberikan dampak positif di komunitas lokal maupun global berdasarkan QS World University Rankings 2024. Yang keempat, bagaimana perbandingan reputasi akademis antara 10 universitas terbaik dari 10 negara di benua Asia berdasarkan QS World University Rankings 2024. Yang kelima, sejauh mana prestasi mahasiswa internasional 10 universitas terbaik dari 10 negara di benua Asia berdasarkan QS World University Rankings 2024. Selanjutnya ada dashboard table yang akan saya tampilkan. Pertama,
kami membuat visualisasi world map itu digunakan untuk menunjukkan lokasi universitas dari tiap benua untuk lebih mudah pembaca agar lebih mudah mengetahui lokasi-lokasi universitas tersebut berada berdasarkan benua-benuanya. Lalu warna-warna dari tiap benua ini kami warnai berdasarkan warna dari ciri khas universitas tersebut. Lalu ada bar chart. Bar chart ini kami gunakan untuk menampilkan academic reputation score. Mengapa kami menggunakan bar chart? Karena bar chart ini sangat efektif dan efisien untuk membaca memahaminya, sehingga jika pembaca melihat sekilas, maka pembaca dapat mengetahui makna dari data yang kami sampaikan. Dapat dilihat dari visualisasi, University of Tokyo memiliki academic reputation score tertinggi yaitu 100, dan Al-Farabi memiliki academic reputation score terendah yaitu 21,4. Lalu selanjutnya ada tree map. Tree map ini menunjukkan sustainability score dari tiap universitas. Semakin kiri universitas dari tree map dan semakin besar kotaknya, maka semakin besar juga nilai sustainability-nya. Dapat dilihat University of Tokyo memiliki sustainability terbesar sebesar 99,7 dan Al-Farabi memiliki skor terkecil yaitu 5,1. Kemudian ada bubble chart. Bubble chart ini kami gunakan untuk memvisualisasikan international student score, di mana semakin luar bubble dan semakin besar bubble-nya, maka itu menunjukkan semakin besar international student score dari universitas tersebut. Bubble paling besar adalah dari University of Hong Kong, di mana nilainya adalah 99, dan paling kecil adalah dimiliki oleh Indian Institute of Technology Bombay, di mana international student score-nya adalah 1,4. Terakhir, kami menggunakan side-by-side bar. Itu kami gunakan untuk membandingkan dua nilai. Dari sini kami membandingkan nilai international student score sama faculty student score. Dapat dilihat dari sini, perbandingan dapat lebih mudah dilihat menggunakan side-by-side bar karena dia menampilkan dua nilai sekaligus, sehingga pembaca dapat melihat nilai university di mana internasional atau lokal terbesar dari universitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah poster yang telah kelompok kami buat. Ini adalah tampilannya dengan ukuran 800 kali 2000 pixel. Mungkin untuk rinciannya akan saya jelaskan di next selanjutnya. Nah, di sini di dalam poster kami masukkan ada 2 poin, yaitu mengenai poster, tentang poster, dan juga tentang visualisasi data. Kami memasukkan tentang poster agar pembaca mengetahui poster yang mereka baca, bertujuannya untuk memvisualisasikan data Keyword University Ranking tadi. Dan di sini ada visualisasi data. Di sini kami memasukkan 3 visualisasi agar pembaca bisa membandingkan skor di antara top University Asia dari berdasarkan lokasi, keberlanjutan, dan juga fakulti internasional and lokalnya. Dan juga di sini kami berikan narasi, dan untuk kata-kata penting kami bold dengan merah agar pembaca mengetahui. Semisal di keberlanjutan itu kita mengetahui bahwa The University of Tokyo memperoleh skor keberlanjutan sebesar 99,70. Dan juga internasional versus lokal, kita lihat bahwa untuk mahasiswa lokalnya Al-Farabi Kazakh National University memperoleh skor fakultas mahasiswa lokal terbesar yaitu sebanyak 98,90, dan untuk fakulti internasionalnya diraih oleh University of Singapore dan juga The University of Hong Kong yaitu sebesar 100 poin. Dan di bawahnya akan kami masukkan, di situ ada legend atau keterangan mengenai warna-warna yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan juga di bawah itu ada sumber, yaitu QS World Ranking tahun 2024. Dan juga bisa kita lihat bersama, di sini ada makna tersirat di poster, yaitu kami masukkan visualisasi gambar dari universitas dan juga berlatar langit ya serta bintang-bintang, karena kami ingin pembaca mendapatkan semangat dengan meraih pendidikan tinggi, yaitu dengan berkuliah di luar negeri, terutama di top 10 universitas terbaik di Asia. Baiklah, jadi untuk yang terakhir,
kesimpulan dari hasil seluruh pemaparan materi yang sudah disampaikan. Untuk yang pertama, yaitu perkembangan signifikan di pendidikan tinggi Asia. Analisis Keyword World University Ranking 2024 menunjukkan perkembangan signifikan dalam pendidikan tinggi di Asia. Kemudian yang kedua yaitu kompetitivitas tinggi 10 universitas terbaik. Yang dimana 10 universitas terbaik di Asia menunjukkan kompetitivitas yang semakin tinggi, mampu bersaing global, dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu visualisasi data yang mendalam, penggunaan teknik visualisasi data seperti world map, bar chart, side by sidebar, tree map, dan bubble chart memberikan pemahaman mendalam tentang sejumlah indikator pendidikan tinggi. Yang keempat, reputasi akademik tinggi. Universitas-universitas top di Asia tidak hanya memiliki reputasi akademik yang tinggi, tetapi juga mendorong nilai-nilai seperti keragaman, keberlanjutan, dan keterlibatan mahasiswa internasional. Kemudian yang terakhir yaitu peran penting dalam inklusivitas dan dampak global. Universitas-universitas tersebut dalam inklusivitas tersebut mengukuhkan peran penting mereka dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdampak luas di tingkat lokal maupun global. Mungkin itu saja pemaparan tugas besar dari kelompok 11. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.